Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa uliyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliya'i min al-musyrikin al-maghribi wa al-bahri masyriqi wa masjidi ila makan sahibu hadal kitab wa syarah wa likulli niyatin salihah wa ala amana bi salafuna salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu alazim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa lahum ba'da amma ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa berada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita diridhoi oleh Allah. Semoga kita diberi istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada pembahasan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Faslun fit takhalluq bil muhaimin. Fasal menerangkan tentang bagaimana berakhlak dengan Allah yang al-muhaimin. Apa itu makna al-muhaimin? Maknanya ada dua. Al-muhaiminu huwa syahid. Allah al-muhaimin itu semakna dengan makna lafaz syahid, berarti Allah Maha menyaksikan. Fa in ukhidha min musyahadatihi li'ibadihi fa huwa kal basir. Kalau al-muhaimin memiliki makna Maha melihat, maka sebagaimana pembahasan basir. Kita pernah membahas al-basir, bagaimana bersikap, berakhlak kepada Allah al-basir, menanamkan sebuah pohon pengenalan pada hati kita, yang pohon itu bernama pohon al-basir. Allah Maha melihat. Karena kita kenal benar bahwa Allah Maha melihat, kita yakin benar bahwa Allah Maha melihat,
maka kathamratihi, demikian pula buah-buahnya itu dalam cabang kehidupan adalah sebagaimana yang pernah kita bahas. Yakni kala itu kita bahas ketika kita telah yakin, terhujam di dalam hati kita bahwasanya Allah Maha melihat, maka dalam cabang-cabang kehidupan itu akan kerasa banget. Pertama, cabang bernama ibadah. Saat kita meyakini bahwa Allah Maha melihat, di detik-detik kita sedang beribadah, tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak ada keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Tentu berbeda. Semakin yakin bahwa ibadah kita dilihat oleh Allah, maka akan semakin sungguh-sungguh. Ya, semakin sungguh-sungguh. Panjenengan bisa melihat kondisi di mana ada seorang karyawan yang dipantau oleh bosnya. Dengan pemantauan yang sedikit pun tidak bisa lengah. Bedakan dengan seorang karyawan yang tidak dipantau oleh bosnya. Wes gampangan ngomong, jenengan lagi bangun rumah, terus kemudian tukangnya itu ditunggoni dengan tukang yang tidak ditunggoni, itu sama atau beda? Beda. Kalau ada tukang kok ditunggoni tapi dia sembarangan, kira-kira diapakan? Ya sembuh ya. Demikian pula kemudian kita. Allahul Basir, Allah Maha melihat. Saat ibadah-ibadah kita ternyata dilihat oleh Allah, maka zahir maupun batin mesti ada kesungguhan yang berbeda dibanding orang yang tidak memiliki keyakinan atas hal itu. Ya sesimpel itu memang. Sebab ibadah yang dengan melibatkan keyakinan dengan ibadah yang tanpa melibatkan keyakinan itu beda. Kalau ibadah tanpa melibatkan keyakinan, sholat kita misalkan boleh jadi kalah dengan apa kemarin itu? Robotnya. Robot itu disuruh sujud 3 hari bisa loh. Ya, tinggal disuruh sujud terus kemudian diambil baterainya. Nah, telung dino sujud terus. Maka tentu pembeda antara kita dengan robot adalah ada level keyakinan. Nah, semakin yakin kita bahwa Allah Maha melihat, tentu akan semakin berkualitas ibadah-ibadah kita. Maka silahkan tancapkan sebuah pengenalan, sebuah pohon pengenalan bahwasanya Allah Maha melihat, tentu ibadah kita akan berbeda. Pada pembahasan kala itu saya pernah membahas sekedar meyakini saja, belum sampai pada praktek. Orang itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Yakin bahwa Allah Maha melihat gitu saja, derajatnya sudah langsung naik. Kala itu saya mencontohkan ini. Jadi kita sedang membahas Al-Muhaimin. Al-Muhaimin itu memiliki 2 makna. Makna yang pertama Kal-Basir, sebagaimana lafaz Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Kita sudah pernah membahas, tapi saya ulangi dikit. Dan makna yang kedua lah yang hari ini yang mau kita bahas. Kala itu kita pernah membahas bahwa hanya sekedar yakin saja bahwa Allah Maha melihat, orang sudah langsung naik derajat. Ada seorang guru yang kala itu lebih seolah pilih kasih kepada murid baru, sehingga murid-murid lama itu iri.
Karena murid-murid lama terkesan iri, kemudian oleh sang guru dikumpulkan, diadakanlah tes-tesan. Ini pernah kita membahas itu. Pas pertemuan keberapa begitulah pokoknya. Diadakanlah tes-tesan. Semua murid dipegangi unggas, katakan ayam, dengan pisau. Semua murid diberikan instruksi yang sama. Wahai semua muridku, saya akan menguji ketaatan kalian kepadaku. Silahkan kau potong itu ayam di tempat yang tidak ada yang melihat. Maka ada yang ke tengah gunung, tengok kanan kiri tidak ada orang, langsung disembelih. Ada yang di lembah, tengok kanan kiri tidak ada orang, langsung itu disembelih itu ayam. Ada yang ke pantai laut, ada yang ke gua, ada yang bersembunyi dimanapun sampai tidak ada yang melihat, kemudian itu ayam dipotong. Setelah selesai, sore semuanya pulang, ternyata semuanya telah terpotong kecuali ayam milik murid baru ini. Betul? Nggak taat wahai guru. Itu murid baru itu, suruh nyembelih, tinggal sembelih itu aja tidak dilakukan. Ya sudah, sini saya tanya semuanya. Ketika ditanya, instruksinya adalah sembelihlah ayam di tempat yang tidak ada yang melihat. Maka seketika semuanya sudah disembelih, hanya tersisa milik murid baru ini. Kemudian ditanya, kenapa engkau kok belum disembelih? Tadi pagi Syekh mengatakan bahwa disuruh sembelih ketika tidak ada yang melihat. Saya sudah kemana saja, ternyata selalu ada yang melihat. Siapa itu? Allah. Sudah, wahai murid-murid yang lain, sekarang kau sudah mendengar sendiri. Muridku yang satu ini benar bahwa tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Meyakini hal itu, sang guru sudah diberikan basirah, sebuah mata batin bahwa ini orang istimewa. Ternyata istimewanya dari mana? Hanya dengan meyakini Allah Maha melihat, orang sudah naik derajat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan kita beberapa bulan yang lalu. Maka silahkan dipraktekkan bahwasanya Allah Maha melihat tertancap di dalam dada kita, kemudian dalam cabang-cabang kehidupan bernama ibadah, muamalah, berumah tangga, hatta itu berdoa sembari meyakini Allah Maha melihat, sudah langsung beda semua. Bergantung seberapa menghujam itu pohon pengenalan kita kepada Allah, yakni mengenal bahwasanya Allah Al-Muhaimin ay Al-Basir. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itu pembahasan sudah pernah kita bahas. Sekarang yang hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Wa takhalluq bihi, berakhlak dengan Allah Al-Muhaimin, in ukhidha min syahadatihi li'ibadihi wa 'alaihim fil qiyamah. Bila kata Al-Muhaimin yang dimaksud adalah sebuah persaksian, Allah menyaksikan, Allah bersaksi atas
keimanan atau ibadah hambanya. Fathamratu ma'rifatihi khawfuka wa haya'uka min syahadatihi alaik in asaitahu. Ya, Al-Muhaimin itu punya makna bahwa Allah akan bersaksi di akhirat. Bersaksi. Kalau makna pertama seperti basir, tadi sudah saya ceritakan. Makna nomor dua, makna Al-Muhaimin, kelak Allah akan bersaksi. Nih, biyen imane tenanan, ini iman etok-etokan, ini tidak beriman. Nah, Allah bersaksi. Itu makna Al-Muhaimin. Maka buah dari keyakinan kita terkait Al-Muhaimin, khaufuka wa haya'uka min syahadati alaik in asaitahu. Maka kita akan memiliki rasa takut dan rasa malu ketika kita berlaku maksiat. Wa raja'u syahadatihi laka in ata'tahu. Dan kita ini akan sangat berharap Allah menyaksikan atau Allah bersaksi akan ibadah-ibadah kita. Kasarannya ngomong di sini agak rotok urian. Kita ini pasti akan berharap nek dosa-dosa kita itu dihapus, di-skip, dilewati, sementara ibadah-ibadah kita itu kelak di hadapan Allah disaksikan, ditayangkan, ya, ditayangkan. Nek dosa-dosa kita tidak ditayangkan. Pokok setiap hamba itu nyaris punya harapan yang sama. Betul atau tidak? Besok ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua makhluk, bagian rekaman, penayangan seluruh kelakuan buruk nggak usah ditayangkan, betul kan? Kalau seluruh rekaman, ya, perlakuan baik kita ditayangkan, pasti setiap kita punya harapan seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul atau tidak ini? Nah, kalau memang demikian, ayo kita upayakan sejak sekarang bagaimana agar penayangan kelakuan-kelakuan buruk kita itu dilewati, tidak ditayangkan. Karena kalau ditayangkan, Bapak Ibu rahimakumullah, habis kita. Ya, kita punya keuntungan. Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, ya Allah Pak rahimakumullah, tidak ditunggu taubatnya. Saya baca dua kitab. Nama kitab yang pertama ini kitab miliknya Imam Suyuti. Nama kitabnya Unmuzul Labib. Itu di sana disebutkan di zaman Bani Israel, tiap orang yang melakukan dosa, maka pagi-pagi itu di pintu rumahnya sudah tertulis, pemilik rumah ini semalam baru saja melakukan dosa. Sudah ada tulisannya itu. Misalnya apa? Ngintik, tulisannya ada. Ngapusi, tulisannya ada di pintu rumah. Nah, bukan hanya itu, tiap kali orang melakukan dosa, selain rumahnya ada tulisan, ya, itu di wajahnya juga akan ada warna hitam, semacam benjolan atau apa, warna hitam. Tiap kali melakukan apa? Dosa. Itu kalau umat zaman dulu. Umpamanya kita hidup di zaman itu, kira-kira wajah kita sudah seperti apa?
Wa yusra karu-karuan, mungkin wis koyo aspal ya. Untung kita ini hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rahmat Allah ini kerasa benar atas kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tiap kali kita melakukan salah, tiap kali kita melakukan dosa, maka tidak ada tanda apa-apa. Ditunggu taubatnya. Ada tandanya, tapi yang tahu adalah hanya Allah dan orang-orang tertentu. Yakni ada nuktatun min nuktatil, ya. Ada satu titik fil qalbi, ada sebercak titik di hati seseorang yang bisa melihat hanya Allah sama makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Siapa itu? Para kekasih Allah, sebagian kekasih Allah itu diperkenankan melihat asli orang lain. Maka ada beberapa aulia, ada beberapa kekasih Allah ngelihat orang lain itu ono sing koyo babi, ono sing koyo monyet dan sebagainya. Barangkali itu orang-orang yang diperkenankan melihat keaslian orang lain. Kalau Allah yang maha melihat. Namun semuanya itu di skip, ditunggu taubatnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka di hikam itu ada bahasa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menaikkan kelas ilmumu, bila tidak disertai dengan rahmat, dengan kasih sayang, maka itu bisa menjadi madharat. Sehingga para kekasih Allah semakin ditambahi ilmu bisa melihat keaslian orang lain, juga sekaligus ditambahi rahmatnya. Jadi ndelok ana wong kok kaya kewan gitu, kadang-kadang yang muncul diem atau doa, kurang lebih seperti itu. Ada orang bisa ngelihat aib orang lain, kok dia bisa ngelihat tapi rahmatnya tidak ditambah, ini pasti jadi masalah. Nah, kurang lebih gitu. Dan kita kembali lagi ke tema. Jadi Allahul Muhaimin, Allah Al-Muhaimin, Allah yang akan menjadi saksi seluruh perilaku. Al-yauma nakhtimu, gimana? Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hari itu ya, apa saja yang Allah kehendaki menjadi saksi, saksi utamanya ya Allah. Maka kita tidak bisa apa-apa Pak kala itu. Seluruh harapan makhluk itu nyaris sama. Bagaimana amal buruknya itu tidak ditayangkan, tidak dipersaksikan, sementara amal baiknya ditayangkan. Pertanyaannya, ini belum, maka apa yang harus kita lakukan agar bisa seperti itu? Nah, ini menjadi PR kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Ada banyak Pak Bu rahimakumullah. Saya contoh mulai dari cabang-cabang kehidupan bernama muamalah. Di kitab Ma'arifus Sadat itu terdapat begini Pak, cerita ada seorang syekh yang beliau itu ada di sebuah kota di Syam. Ala itu beliau ini membeli madu dari petani madu di gurun-gurun padang pasir. Ya, beliau membeli di waktu sore, diantar oleh para petani madu, memborong untuk dijual besok pagi. Ternyata di hari berikutnya regulasi madu itu harganya naik 7 kali lipat atau 9 kali lipat.
Singkat cerita, kemudian pada hari berikutnya karena harga madu itu naik drastis, itu petani-petani dari gurun itu turun lagi. Untuk apa? Untuk sowan kepada syekh tersebut. Ya syekh, kemarin engkau membeli dari kami madu dengan harga kemarin. Lah hari ini ternyata harganya naik. Ya engkau pengertianlah kalau begitu. Kata syekh ini yang dalam kitab Ma'arifus Sadat, beliau berkata demikian. Oh begitu ya. Kalau begitu ini adalah kesempatanku. Di dalam hadis disebutkan, siapa orang yang memiliki usaha, ada rasa longgar fi muamalatihi, dalam urusan berjual beli. Siapa orang yang dia itu menerima dengan mudah pengcancelan, pengunduran atas jual beli, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan men-skip, melewati, tidak menggubris, akan menghapus rekaman-rekaman keburukan orang ini. Maka kata Syekh tadi itu, ya sudah, inilah waktu yang paling kutunggu. Sekarang kalian ambil itu semua madu, sementara uang yang sudah kalian terima sudah itu rezeki dari Allah. Jadi di cancel itu, nggak jadi itu longgar, maka itu bagian dari upaya-upaya menghapus, men-skip kesaksian Allah di hari kiamat. Itu dalam cabang pohon, cabang kehidupan bernama muamalah. Nek jenengan pripun Pak? Ana wong wis meh tuku, panjenengan wis siap-siap, jebule wonge, wah nyun sewu mboten sios niku pelong atau nyer nang ati. Nyer napa pelong? Nyer ya. Anek pun ngaji kados niki ya pelong-pelong nyer. Ya pelongnya langkung kathah. Pelongnya lebih banyak daripada nyernya. Setidaknya ini kesempatan agar kelak di akhirat keburukan-keburukan kita ini tidak jadi ditayangkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah. Ini contoh. Al-Muhaimin, Allah yang maha menyaksikan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini kalau oponone apa adanya, tidak dirahmati oleh Allah, tidak ada upaya untuk meraih rahmat Allah, oponone, hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wah yo habis kita ini. Wassalam, habis. Jangan bisa bayangkan, ada orang punya uang misalkan 1 triliun ya, 50.000-an kabeh kok 1 triliun. Kira-kira duitnya sepinten Pak? Wih sakeh tenan, angger dijejer sak ruangan wis dadi sak ruangan itu duit tok. Lalu kemudian dilolos 1 lembar saja dari 1 triliun. Mung dijukuk 50.000 gitu. Jane kerasa nggak kerasa. Misalnya kayak noponaan mau siji, kroso nggak kroso. Tapi kalau masuk di mesin penghitungan uang, masuk di komputer, kira-kira kalau kurang 50.000 itu konangan enggak? Konangan. Pasti konangan. Padahal itu baru komputernya manusia, komputer donyo sing iso hang, yang bisa hang. Lalu bagaimana dengan mesin penghitungan Allah pas dihisab? Nggak ada yang kelewat Pak, konangan Pak, sak
detik-detik di mana kita malam pernah ngelakoni opo, dhewean nang tahun berapa, di mana, ngelakukannya bagaimana. Isi Pak. Kalau bahasa hikam, hari ini kenapa kita masih dihormati itu kan bukan karena kita terhormat banget, boten. Kenapa kita masih dihormati itu karena Allah belum membukakan aib gitu toh. Betul atau tidak? Kita ini sebagai suami, Pak, misalnya aib kita kebuka apa adanya gitu, kira-kira anak, istri, tetangga itu masih menaruh rasa hormat seperti sekarang atau tidak? Ya enggak, insya Allah. Berarti kita dihormati itu karena terhormat atau karena aibnya belum kebuka? Aibnya belum kebuka. Nah, kelak di akhirat itu Allahul Muhaimin, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha bersaksi detail atas perilaku hambanya. Itulah yang dilakukan oleh Al-Muhaimin. Maka pengenalan kita atas Al-Muhaimin, yang pengenalan itu diibaratkan pohon. Nama kitab ini adalah Syajaratul Ma'arif, pohon pengenalan. Hari ini kita sedang bahas bagaimana kita kenal kepada Allah Al-Muhaimin, yang pengenalan itu menghujam di dalam hati kita bagaikan pohon, sehingga nanti buah-buahnya jelas. Cabang kehidupan bernama muamalah tadi itu, sing paling bisa nyontoni di antara 4 imam madhab, nyontoni itu adalah Imam Abu Hanifah. Karena hanya Imam Abu Hanifah lah yang selain menjadi ulama besar juga menjadi pedagang. Beliau ceritanya kan pedagang kain, betul loh, Insya Allah. Banyak sekali kisah Imam Abu Hanifah. Salah satunya adalah beliau itu kalau sudah masuk di waktu zuhur, beliau itu akan meninggalkan tokonya untuk apa? Untuk ngajar, untuk ngulang. Maka beliau berpesan kepada karyawan, kepada orang-orang yang terkait. Nah, ini nanti kain ini harganya sekian, yang ini baju ini harganya sekian, yang ini karena ada cacatnya, nah ini harganya sekian. Cacatnya di titik ini nanti kamu bilang sama orang yang mau beli. Itu Imam Abu Hanifah begitu. Karena ada cacatnya nanti sudah dibayar seberapa, tergantung kesepakatan. Tapi dikasih tahu ya, itu pesen Imam Abu Hanifah kepada pembantunya. Kemudian beliau ngajar. Pas beliau ngajar, pulang-pulang ngajar, datang lagi ke toko. Gimana, laku ndak? Nggih, mun laku. Yang laku yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Oh ya sudah. Loh, yang ini kan ada cacatnya. Kamu ceritakan ndak? Wah, lupa saya. Kata karyawan nih, lupa. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Orangnya yang membeli itu orangnya seperti apa? Pelanggan biasa atau tidak? Oh, orangnya tandanya begini, begini, begini. Ya sudah, tak cari lah. Kata Imam Abu Hanifah. Beliau mencari orang yang membeli kain atau pakaian yang ada cacatnya, tapi tidak diceritakan ada cacatnya, itu dicari. Hanya mau ngabari, tadi kamu beli pakaian di tokoku sama karyawanku nggak diceritani ya. Nah, sebenarnya itu ada cacatnya, cuman mau bilang seperti itu. Lalu kemudian berpengaruh pada harga. Itu nyari sampai sore nggak ketemu, sampai malam nggak ketemu, tengah malam tidak ketemu. Karena tengah malam tidak ketemu, itu Imam Abu Hanifah itu nangis. Besoknya lagi dicari, tidak ketemu lagi, bingung.
Akhirnya beliau bersedekah sembari bertaubat, sembari memberi nasihat kepada karyawannya. Sampai sedemikian rupa waroknya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Karena takut. Ya, di setiap muamalah yang tidak benar itu yang paling akan memberikan pengaruh. Allahul Muhaimin mempersaksikan kita kelak di akhirat tidak ada yang di skip. Nah, ini kan harus sedih. Tidak ada yang dihapus. Nek apa ono nek wis kita yo habis tenan. Nah, maka beliau bertobatnya sampai seperti itu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini sudah jelas ya. Sekarang Allah Al-Muhaimin dalam tadi seperti pohon ya, menancap seperti pohon, itu pengenalan kita kepada Allah dalam urusan ibadah. Kalau tadi muamalah, ini dalam urusan apa? Ibadah. Kalau dalam urusan ibadah Bapak Ibu rahimakumullah, kita kok disekseni di depan Allah Subhanahu wa taala, disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kok apa adanya. Ibadah kita seperti apa wayus? Ya karu-karuan. Maka ada doa di pertengahan kita sholat tuh ada bahasa wajburni, pilih agar kita ini ditambeli, ditutupi, di skip, elek-elek, buruk-buruk kita itu di skip. Kita pun pernah belajar bahwa lafaz la ilaha illallah itu salah satu maknanya adalah tidak ada Tuhan yang mampu menampung dosa-dosa hambanya kecuali Allah. Allah dimaksiati setiap hari, Allah dihianati setiap hari, tapi Allah masih menampung hal itu, kemaksiatan hambanya, bahkan masih tetap terus ngasih nikmat, tidak berhenti. Bayangke Pak, umpamane yang menjadi Tuhan itu bukan Allah, tapi koncone dhewe. Ini dihianati sehari dua hari, kira-kira pada hari ketiga itu masih ngasih nikmat atau tidak? Oh ya bosen. Maka untung yang jadi Tuhan adalah Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang mampu menampung dosa hambanya dan masih terus ngasih nikmat illallah, kecuali Allah. Nah, maka salah satu upaya-upaya agar kita ini kelak tidak dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian buruknya tidak dipertontonkan, adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Itu dalam urusan ibadah. Sekarang dalam urusan berumah tangga, masih ingat ya Pak, pokok ngaji kitab ini tuh simpel Pak. Allah, kita kenalan sama Allah, kemudian pengenalan kita itu bagaikan pohon, terus kemudian memiliki cabang-cabang, cabang ibadah, gitu, cabang muamalah, cabang berumah tangga, yang karena itu pohon terhujam kuat maka buahnya ada. Sekarang dalam urusan berumah tangga, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW yang dia itu mencurhatkan tentang sulitnya mencari rezeki yang halal. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man bata," siapa orang yang malam-malam bata, malam-malam, dia itu apa ya bahasa yang paling gampang, bukan merisaukan sih, batak tentang
kesulitan mencari nafkah halal untuk keluarganya. Sampai malam itu angel turune. Goleke nggo gawe bayar SPP anake. Goleke nggo gawe bayar beli sepatu anak sekolah. Mikirke bulan depan sudah tanggal 1 meh nggo gawe bayar mondok anake sing pertama. Gitu kurang lebih seperti itulah. Malam-malam masih mikir iki nggo anakku. Tapi dia masih track selalu mencari yang halal. Maka disebutkan hadis ini saya baca dalam kitab Uqudul Ijen, bata maghfuran, berarti malam itu adalah menjadi malam ampunan. Sapa wong sing bengi-bengi mikir ketenan rezeki halal nggo gawe keluargane, maka malam itu adalah malam ampunan. Pak. Sehingga nek dipikir-pikir jadilah itu bagian kebahagiaan. Bagian kebahagiaan. Terutama bangsa-bangsa sing jelas-jelas buat nafkah pokok, buat nafkah pendidikan untuk keluarga, sampai turu dadi angel gara-gara mikir rezeki halal. Ndak usah susah-susah banget, Pak. Itu malam itu berarti malam apa? Ampunan. Bata maghfuran. Yang dengan hal itu kelak kita di hadapan Al-Muhaimin barangkali dosa-dosa kita di skip. Amin Allahumma. Jadi rezeki mumet itu baik atau buruk, Pak? Baik. Monggo ndonga rezeki mumet napa pripun? Baik. Insyaallah. Ya, masih ingat yang ngaji kemarin rezeki itu ya seperti apa kemarin itu? Masih ingat ngaji kita kemarin rezeki dari Allah itu seperti apa kemarin? Dilirkatio gampang seperti apa? Traffic light ya. Traffic light masih ingat ya? Seperti lampu abang hijau, ada kalanya hijau, ada kalanya apa? Merah. Ya mosok hijau terus yo tabrakan. Kalau semuanya itu minta hujan yo terus kayak udan kabeh gitu yo. Sing mesake yo bakul es. Kabeh njaluk terang terus sing mesake tukang tandur. Yo ada saatnya terang, ada saatnya hujan. Ada saatnya kita yang laris, tetangga tidak. Ada saatnya tetangga yang laris, kita yang seperti apa traffic light. Masih ingat ya ngaji kemarin itu loh, jangan kok lupa. Seperti traffic light. Pertanyaannya, kendaraan apa yang walaupun lampu merah tetap boleh jalan? Kemarin itu kendaraan apa? Ambulan. Terus boleh pemadam kebakaran dan sebagainya. Pokoknya kendaraan-kendaraan yang walaupun merah tetap boleh jalan adalah kendaraan-kendaraan yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kendaraan-kendaraan yang membawai kepentingan banyak orang itu biasanya boleh jalan. Ya, maka Pak rahimakumullah, walaupun kita sesulit apapun dan sebagainya, yo bawailah kepentingan banyak orang, tetap bersedekah dan sebagainya. Insya Allah nanti walaupun lagi jatahnya lagi merah, tetap boleh jalan, tetap lancar. Amin Allahumma. Kemarin hadisnya sudah saya sampaikan ya. Hadis terkait seorang anak muda yang melihat awan itu kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini pembahasan kemarin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi ke tema, terus habis ini tanya jawab, habis tanya jawab terus tutup. Jadi jelas ya, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar mengenali Allah, bahwa Allah itu Al-Muhaimin. Apa itu? Allah menyaksikan. Allah lah yang akan bersaksi atas seluruh perilaku hambanya pada hari kiamat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Jangan sampai kelak kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh perilaku buruk kita itu ditayang ulang di hadapan seluruh makhluk. Wis kaya ngopo isine nanti. Nah, bagaimana agar yang ditayangkan itu yang baik saja? Tadi itu sudah saya terangkan. Nek di dalam bab muamalah sing longgar, Pak. Ana wong liya ora sida tuku pripun? Kalau kita yang mau beli, ya usahakan sing tenanan. Terus gampang ngapura lah di bagian-bagian situ tuh gampang ngapura. Kalau di dalam masalah ibadah, karena kelak kita akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setiap ibadah kita disertai istighfar atau disertai la ilaha illallah. Kalau dalam masalah rumah tangga, jangan terlalu susah, jangan terlalu sedih, walaupun rezeki sulit. Kenapa? Sembari diyakini rezeki sulit, untuk mencari rezeki halal, maka malam itu adalah malam apa namanya? Ampunan. Jadi rezeki sulit itu baik atau buruk, Bu? Baik. Nek ngoten berarti pada saat suami rezekinya lagi sulit, jenengan biasanya alhamdulillah napa merengut. Saya tanya sama bapak-bapak, wes ibu-ibu biasanya nek pas jenengan lagi angel rezekine, ibu-ibu niku guyang-guyu karo alhamdulillah napa merengut, Pak? Pak yang menyaksikan. Mulai hari ini sing wis ngerti ilmune. Oh, berarti ya angel. Tapi aja susah banget. Justru ini malam ampunan. Tetaplah terus bergerak. Tetaplah terus berdoa. Tapi jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang lalai. Hiburlah diri bahwa itu adalah malam ampunan. Ya. Sora bapak kula niku krasa tenan. Niki hanya cerita. Bapak itu anaknya mondok semua, padahal dodolan alat-alat pertanian. Jenengane wong Wonosobo di daerah kentang, bakut dan sebagainya, jualannya jualan pacul. Tapi semua anak mondok semua dan di luar kota semua. Ini dong pas nyangoni kaya ngomong mete kan gak kebayang. Dan alhamdulillah semuanya hasil hafal Quran semuanya, sak mantu-mantu dan sebagainya. Bagi saya tak mikir, sing hasil itu orang tua. Nek saya itu ya Allah, ya urung terbukti kan, berarti wong anake cilik-cilik. Insyaallah. Kaya ngopo nek dong pas meh ngirimi anak 5 mondok semua di luar kota bareng. Dodolan arit, dodolan pacul dan sebagainya. Wah, kaya ngopo ya Allah, ya luar biasa. Masya Allah. Mondoknya jauh lagi. Saya dari Wonosobo, kalau itu mondoknya di Meranggen, di Kediri, di Lirboyo. Kadang-kadang Masya Allah. Sepeda motor, posisi, wah Masya Allah. Tidak bisa diceritakan. Dari ngerentes cerita. Ya Allah, ya Allah. Maka kayak apa itu? Boleh jadi ampunan itu, ampunan orang-orang awam seperti saya, seperti orang tua saya itu. Ampunannya itu ya karena golek rezeki halal nggo gawe mondok ke anak niku lho di ngapura niku. Sehingga sesuk ben itu Gusti Allah nek meh menayangkan perilaku buruk, menayangkan kelakuan buruk iso ora tega. Ora usah di-setel sing elek ora usah di-setel. Ndelok mbiyen dong pas berjuang golek rezeki halal nggo gawe nyekolahke, nggo gawe mondokke anak wis rahmate Gusti Allah muncul. Iki surat ego mesti ngapura iki. Amin Allahumma. Saya rasa cukup. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Hari ini kita belajar Allah napa? Al-Muhaimin. Ada yang mau tanya? Silahkan. Kalau dalam urusan ibadah
ibadah seperti apapun disertai istighfar ya. Karena ibadah kita itu tidak ada yang sempurna. Untuk orang rakaat langsung ngalamun, betul atau tidak? Maca Quran itu loh, sak juz itu baru telung lemper wis dilatih we Quran iki kurang piro ya, kurang piro. Betul atau tidak, Bu? Ngono kuwi mek dibangga-banggake terus apa sing dibanggake? Maka jangan sampai lupa, walau habis ibadah tetap ada istighfarnya. Dari situlah setiap sholat kita baca istighfar. Nggih nambeli. Bon. Kalau muamalah yang longgar, ojo gampang eyel-eyelan dalam bagian muamalah, sing longgar. Syukur-syukur ditambahi hati-hati, Pak. Sebagai kisah terakhir penutup, karena tidak ada yang tanya, saya kasih kisah penutup. Masih dari kitab yang sama tadi saya sebutkan. Itu ada sebuah kisah di mana ada dua orang yang bertransaksi jual beli rumah. Ini salafun sholih. Para tabi'in itu dulu seperti apa toh? Karena Rasulullah ini kan dawuh ngeten to, Pak. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya. Berarti sahabat, tabi'in. Pokoknya 3 generasi awal. Itu dulu ada kisah. Nah, kalau kita mau belajar ya dari sana. Itu dulu ada kisah. Ada 2 orang yang jual beli rumah. Yang membeli rumah itu pada saat setelah sekian hari, sekian waktu, melihat di rumah yang ia beli itu, di dalam rumah itu ada rikas. Nah, tahu rikas? Rikas itu apa? Harta temuan dari bawah tanah. Loh, kok ternyata ono emas, ada emas. Nah, maka dia segera lapor kepada penjual rumah. Fulan, penjual rumah, saya ini membeli rumahmu hanya rumah, tapi kenapa di dalam rumahmu itu yang saya beli itu ada perhiasan? Berarti perhiasan ini milikmu. Kata penjual rumah, enggak, saya itu cuma menjual ya rumah tok, enggak ada perhiasan. Berarti kalau ada perhiasan itu milikmu. Enggak, itu milikmu. Enggak, itu milikmu. Enggak, itu milikmu. Jadi rebutan ngasih. Kalau kita rebutan apa, Pak? Coba ngomong. Ya Allah. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena saking pahamnya. Salafun sholih, saking pahamnya. Allah itu akan menayangkan hal-hal baik dan men-skip hal-hal yang buruk. Itu salah satunya dari proses muamalah yang warok. Setiap proses muamalah yang warok, proses jual beli yang warok, yang benar-benar ngati-hati, inilah yang membuat Allah ngasih rahmat. Sehingga orang tega buka ke aib kita, menayang ulangkan dosa-dosa itu enggak tega. Kenapa? Karena Allah benar-benar rahmat. Berkah apa? Berkah kita ngati-hati saat jual beli dan longgar dengan yang lain. Nguntung ke liyane, orang nguntung ke awake dhewe tok. Saya rasa cukup jelas gitu. Nah, ini kira-kira yang kita bahas itu jane ngaji ringan apa ngaji abot to, Pak? Ringan apa abot, Pak? Ringan. Sing abot napa nih? Maka pas ngelihat saya itu jenengan kayak Ustaz enak ya. Ketoke wis tenang, tenang pripun Pak, kula nggih jane mumet kados jenengan niku. Padha dene belajar, sama-sama belajar, sama-sama berikhtiar meraih rahmat Allah. Moga-moga Allah memberikan taufik, kemudahan kita bisa mengamalkan ilmu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعلنا ya Allah jadikan kami wa ahlana dan seluruh anggota keluarga kami min ibadikas sholihin jadi hamba-hamba Engkau yang salih salihah min ibadikal muttaqin jadi hamba-hamba Engkau yang takwa min ahli ilmi wal khair kami dan seluruh anggota keluarga kami menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan. Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami semua ya Allah min ibadikal marzuqin jadi hamba-hamba Engkau yang Engkau titipi rezeki rizqan halalan rezeki yang halal rezeki yang halal rezeki yang halal dan jauhkan dari kami rezeki yang haram ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah rizqan halalan wasi'an li ajli ibadah rezeki yang halal untuk bekal ibadah ibadah di tanah air dan ibadah di tanah suci ya Allah Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah yang Engkau kabulkan doa-doa kami silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Izinkan saya mengumumkan dua hal. Pengumuman yang pertama, kemarin banyak yang tanya itu tuh habis ngaji seperti ini ditayangkan di mana? Ditayangkan di YouTube-nya Pondok, nama YouTube-nya doaq_tv. Nah, tuh ini anak-anak santri yang bikin. Ya, saya sendiri belum pernah nonton. Doaku pakai Q TV. Nama pondoknya itu. Kemudian pengumuman yang nomor 2, saya mohon maaf atas segala kekeliruan kesalahan karena saya ini memang petugas umroh ya, jadi besok Rabu besok sepertinya saya tidak hadir, tapi jenengan tetap rawuh mawon kalau ada yang ganti rawuh mawon. Itu membuktikan jenengan ngajinya bukan karena siapa-siapa tapi karena lillahi ta'ala. Jadi besok siapapun yang ngisi rawuh saja di Rebu mendatang bila diadakan. Nanti biar dihabari oleh panitia. Sementara saya sendiri karena saya ini petugas umroh jadi hari bulan ini umroh nanti kadang 3 bulan lagi berangkat lagi ya. Saya mohon maaf belum bisa istiqomah banget karena ini pun amanah, itu pun amanah. Nah, demikian ya. Insyaallah di Rabu mendatang saya umroh. Saya mohon doa dari panjenengan semuanya, semoga lancar dan jenengan pun juga bisa berangkat ke sana. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.